Oke, ketemu kembali dengan podcastnya Bola Terus. Kali ini kita ke podcast ke edisi kesekian kalinya. Kita ketemu sama narasumber kita, harusnya ada dua, tapi yang satu belum datang. Kita sambut dulu Mas Edo Krisma. Halo Mas Edo Krisma, gimana kabarnya? Selamat malam di puncak, dari puncak. Memang betul kalau emang berada di puncak itu suasana tetap dingin, terus juga gajah juga sudah mulai diet, sehingga hal ini kabarnya sangat gembira sekali. Minggu Ya, ini kita akan juga membahas beberapa hal terkait dengan sepak bola tentunya di Eropa. Ada kita bahas Liga Inggris terlebih dahulu. Yang di puncak silahkan memberikan sepatah dua patah kata terlebih dahulu. ya, Arsenal kemarin menang meyakinkan, menang 2-0 menang melawan tim betul. yang apa ya, semenjana gitu ya. Gimana Mas itu pertandingan? Kemenangan mudah sih 0-2 itu karena yang pertama golnya udah pasti set piece. Itu pasti mulai banyak klub-klub atau fans-fans lain merasa gerah tuh dengan set piece lagi kan. Berawal dari cornernya Declan Rice, kemudian si Gabriel tuh bisa-bisanya ngasih passing gitu kan. Itu passingnya juga nggak sengaja kali kena kakinya langsung disundul, dicocor sundulan sama Gyökeres. Itu khas Arsenal banget lah gol-gol macam itu tuh mirip kayak golnya Calafiori ke gawangnya MU lah. Mirip seperti itu. Kena Tapi Gabriel Tapi ini California. kalau bisa dibilang gol keberapa ya? Gol secara set piece keberapa? Arsenal musim ini gol keberapa Kayaknya set piece secara corner kick atau tendangan bebas? Hampir berapa gol Arsenal dengan kalau set nggak salah ada 10 11 ada deh dari piece? 15. Seingatku dari 16 gol itu sampai 10 11 sendiri itu dari set piece keren kan. Berarti mau nggak mau kalau melawan Arsenal kita harus menghindari corner sama menghindari tendangan Oke. tendangan tendangan bebas mendekati gawang ya berarti ya. Nah, set piece-nya itu sebenarnya bukan tipikal set piece yang sekali take langsung goal. Biasanya satu take entah scrimmage atau kena siapa dulu baru mungkin bola liar kayak golnya Zubimendi kan juga sama tuh. Golnya Zubimendi jarak jauh juga dari corner kemudian di intercept sama back lawan, bola liar di tengah langsung disapu kencang ya. Rata-rata berawal tetap dari set piece sih. Tapi masalahnya ketika kita menghalau set piece-nya Arsenal gitu ya, set piece-nya Arsenal yang bola-bola corner maupun bola-bola tendangan bebas kemudian di bola kedua, bola rebound ya, bola dua ya. Hmm. Nanti jangan-jangan kayak tahun lalu lagi nih lawan Madrid. Konversinya masuk langsung tendangannya. Itu kan bikin Iya. gila itu lama-lama itu ya. Ya Declan Rice bisa langsung keren ya bisa jadi lah makanya sebenarnya mengerikan lah set piece-nya dan kayaknya semakin Arsenal dijuluki apa namanya klub dengan set piece gitu malah si Nick Jover-nya itu makin kreatif gitu Makin cari-cari semangat cara ya, makin semangat ya. cari cara baru lagi gitu karena pasti kan klub-klub lain udah nebak nih caranya gimana cari hal beda lagi kayak gitu hal-hal unik sih yang selalu dicoba kayak contoh nih contoh misalnya dari corner tiba-tiba tuh bisa paling belakang tiba-tiba ada Trossard. Trossard kan posturnya nggak tinggi ya kecil tapi dia bisa-bisa di ujung benar-benar di ujung tiang jauh dan siap nge-shoot atau bawa bola ke tengah lagi itu menarik sih. Ya tapi memang kalau yang bicarain Arsenal nggak ada habisnya ya, karena kalau memang sedang berada di puncak dengan selisih berapa? 6 atau berapa poin Mas selisihnya kemarin Biasanya Arsenal? sekarang 6 poin lah 6 dari poin ya, dari City dengan 6 Side poin. City 6 poin, artinya bahkan sekarang peringkat 2 itu sama peringkat 8 hanya terpaut. Ya, Sama satu satu dua poin. pertandingan ya, Satu hanya dua satu poin. pertandingan. Sementara satu dan duanya sangat jauh. Ini kalau bisa Betul. dikatakan Arsenal sudah setengah kakinya ya, setengah kakinya menuju juara. Belum lah, seperempat lah. Belum satu kaki, setengah kaki, setengah Seperempat. kaki yang menuju juara. Gimana Mas itu? Untuk kans menuju juara bagaimana? Sudah yakin atau semakin Eh, sekarang sebenarnya kan PR-nya yang dikhawatirkan kan konsistensi. Nah, cuman konsistensi itu terjawab dengan pemainnya. Arsenal kan kedalamannya cukup banyak ya, cukup bagus. Contoh kayak di pertahanan aja tuh cukup tenang lah karena masih ada Lewis Kelly, masih ada Hincapi udah mulai main terus. Kemudian Mosquera juga bagus, tapi kemarin manajer FPL ngira Saliba cedera tapi ternyata Saliba main full pula. Ya, 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 betul, betul. Tandanya kuning 75% kalau Sabtu pagi itu. Satu pagi tapi Betul. Saliba main full terus kanannya Julian Timber gak tergantikan padahal Ben White fit gitu Ben White ya bagus juga gitu di EFL di Carabao juga mainnya bagus juga jadi apalagi kalau kiper juga Ariza Balaga juga di Carabao juga mainnya bagus juga jadi kayaknya kedalaman skuadnya bagus tapi mungkin lini depannya sih yang agak diragukan kayak Gyökeres kan sempat diragukan tuh Gyökeres kalau nggak ada siapa Merino di depan apakah bisa benar-benar moncer ya. Tapi tinggal nunggu Havertz sembuh di bulan November akhir sama Gabriel Jesus di Desember, ya seharusnya Arsenal jauh lebih siap ya, asal nggak ada yang cedera lagi gitu. Madueke juga mulai sembuh di November, jadi Bukayo Saka udah mulai balik, paling cuma kehilangan Odegaard juga nggak mengkhawatirkan sih. Jadi kekhawatirannya itu sebenarnya nanti di medio
Desember, Januari, Februari kan Arsenal mulai agak goyang kan itu dengan skuadnya berkurang. Nah nanti apalagi itu di bursa transfer ya minimal semoga nggak ada cedera. Jadi Arsenal mungkin nggak akan melakukan transfer apapun. Tapi kedalaman skuadnya masih mumpuni. Jadi cukup optimis lah untuk kali ini di atas. Sang gajah di atas cukup optimis lah. Jadi Sang Gajah ini di atas sebenarnya di bulan Januari tidak terlalu membutuhkan pemain baru ya Yang kalau baru ya. menurut skuad yang saat Orkesing. ini sudah mulai balik lagi gitu ya. Apalagi kalau mulai Desember nanti si Gabriel Jesus mulai balik, kemudian Havertz juga akhir November juga udah mulai balik. Yakin dengan kedalaman skuad yang ada sekarang ini ya. Belum Ya, lagi nanti kan kecuali ada kecuali di Boxing Day ada cedera panjang atau cedera ini ya pasti akan beli lagi sih. oh gitu. Emang kalau beli lagi, Mang Arsenal mau beli sektor apa ini? Apa aja yang penting yang penting biar kuat mau juara kok. Ini Oh harusnya gitu. serius ya musim ini harusnya serius. Tapi ini tadi kalau melihat peringkat ini sebenarnya belum update selisih 6 poin tapi nanti kan ada malam ini main Sunderland lawan Everton ya. Kalau Sunderland menang selisihnya 5 poin. Sunderland peringkat 2 bayangin. Sunderland bisa Oke. di peringkat 2 loh, ngeri loh. Ya, 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 ya. Jadi kalau emang Sunderland. justru pesaing Arsenal saat ini sebenarnya selain City ada peringkat duanya ada kemungkinan si Sunderland ada juga peringkat Perform 3 sampai dengan peringkat 8 juga merupakan saingan apa? Arsenal semua MU. ya. Cuman emang Ya. tidak terlalu perebut tahta gitu ya. Artinya oke lah itu bisa di nomor 2 kan mereka masih rebutan nomor 2 baru rebutan nomor 1 itu masih itu ya. Ya harusnya MU berpeluang peringkat 2 kemarin. Kalau MU menang ya kemarin bisa Oke, bisa. kalau MU menang artinya berarti kemarin sebenarnya banyak fans mendoakan MU menang gitu ya Mas Edo ya. Iya, harapannya menang sih, Mas. Tapi kalau kalau melihat permainan babak pertama emang seharusnya MU bisa mengunci kemenangan ya harusnya ya. Tapi emang karena di babak kedua ketika pertandingan baru berjalan kurang lebih 5 menit itu MU kebobolan dua gol dalam kurun waktu yang kurang lebih hanya 3 menit, 3 kebobolan menit. 2 gol dan menghancurkan semuanya. Beruntung banget tuh kemarin si MU bisa menyamakan kedudukan ya di menit-menit 80 plus. Itu pun juga bukan 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 hal yang mudah buat. Tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan, fans MU itu nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Fans MU itu Sama. lebih kalem karena emang ini ada progres menuju ke sana ya. Progresnya Udah lebih baik lah ya. ya, Lebih baik. progresnya lebih baik. Bukan karena progres yang lebih baik sebenarnya enggak, tapi lebih baik dari tahun lalu gitu ya. Jadi kalau kita bicara 2 tahun terakhir MU sangat buruk banget. Jadi saat Ten Hag di musim terakhir, kemudian kemarin juga Ruben Amorim gagal total tahun lalu. Tahun ini sudah sedikit sedikit lebih baik sehingga ya perbaikan seperti ini masih ditoleransi. Padahal kalau kita lihat lagi kemarin tadi pagi saya baca ulasan bagaimana Ole Gunnar Solskjaer saat melatih MU, saat ada Martial, ada Bruno, kemudian masih ada Pogba gitu ya. MU sangat bola dari kaki ke kakinya sangat luar biasa. Kalau dilihat dari sekarang sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Cuman memang karena MU 3 tahun terakhir ini baru tanda kutip Transisi lah ya. transisinya Jatuh. sangat sangat buruk ya. Menurut saya sih skor 2-2 fair, apalagi Nottingham Forest bermain juga bukan kayak Nottingham Forest minggu-minggu kemarin ya. Nottingham Forest yang benar-benar Ya. benar-benar hantam dan Soalnya Forest butuh menang, Mas. Forest butuh betul. menang. Performanya jelek banget dan Sandys kan harus nunjukin ya, harus bisa menang gitu. Karena kalau nggak menang dipecat lagi kayaknya pelatihnya ini. Lagi pelatih ganti 3 kali. Ya, saya curiga nih. Oke, Tapi Mas Edo. kemarin yang menarik tuh ternyata golnya Casemiro itu kan dari dari corner ya. Berarti itu jangan-jangan gol set piece pertama kalinya MU atau sebelumnya Oh, udah pernah? enggak. Jadi MU itu belajar banyak dari teman kita ya Arsenal ya. Jadi Arsenal itu kan set piece-nya. Jadi kalau tim kepelatihan juga mikir nih, kalau tim lain bisa menggunakan set piece sebagai salah satu pencetak gol, MU memang sudah beberapa kali terkait set piece menggiurkan ya. Dulu ada kalau nggak salah MU sudah pernah cetak gol kok di set piece, tapi saya lupa nih. Nanti saya akan cek lagi di. Euro ya golnya Euro. Ya betul, MU sempat cetak gol di set piece, cuman memang tidak sehebat Arsenal karena Arsenal setiap set piece kalau nggak gol itu minimal penonton teriak dulu gitu Ya ya. membahayakan betul. Ya, jadi kalau MU masih belum, cuman kemarin di golnya Casemiro benar-benar. Tapi kemarin gol Casemiro juga tanda kutip ya, karena kemarin nggak bisa di VAR ya. Iya, Artinya dorong. bola apakah sudah out atau belum karena tidak di garis gawang, maksud saya bukan di garis gawang yang di gawang itu bukan garis belakang itu nggak bisa dipakai goal line teknologi ya, nggak bisa juga di VAR, artinya langsung ditentukan corner ternyata masuk dan kemarin itu diprotes keras sama pelatihnya Nottingham ya kalau bola Saya udah keluar bolanya kan. ya belum keluar 100% kalau menurut fans menurut Nottingham. Cuman kalau menurut fans MU itu terbayar lunas ketika Nottingham Forest juga mendapatkan keuntungan sebelum Iya. gol itu pemain Nottingham saya lupa pemainnya siapa kalau nggak salah sih si Gibbs itu mendorong Amad Diallo sehingga bolanya
akhirnya out buat Oh, corner. Akhirnya terus kemarin dari berawal dari counter itu juga gol penyama kedudukan itu ya. iya iya. Dan aku yang menarik sih sebenarnya kalau golnya Gibbs White itu karena si siapa? Sama Diallo-nya nggak loncat juga Itu kan. yang gol gol penyama ya, Gol penyama, gol gol ya kemenangan. gol 1-1 betul. Itu Oh, kan 1-1. didorong kan. Itu kok nggak salah dari crossing sih, bukan corner itu crossing didorong. Itu Ya. karena kelemahan itu kan kelemahan sama Diallo kan Mas. Jadi maksudku sama Diallo kan ditaruh di wing back kanan memang bagus dalam sisi serangan, tapi dari sisi bertahannya kan jadinya lemah bagi MU terkait menerima crossing-crossing kayak gitu. Karena lucu, nggak ada yang ngawal di situ. Gibbs White tiba-tiba sendiri itu masih Gibbs White. Belum nanti kalau Chris Wood atau yang badannya tinggi-tinggi lebih gampang lagi kebobolannya. Kalau Chris Wood masuk yang awal bukan nama dia lo jelas. Kalau yang awal kalau Chris Wood yang masuk yang awal jelas jelas delete atau Euro atau bahkan si Iya. Maguire. Cuman kemarin memang pilihan sulit sulit buat Amorim. Kami sebagai fans MU, saya sebagai fans MU tanda kutip ini ya. Ini sulit banget pilihan Amorim itu. Pertama, karena kita gagal lolos ke Eropa, otomatis pemainnya terbatas. Dari pemain yang ada ini kita maksimalkan. Kalau masih cek lagi, Mazraoui itu kemarin sempat dimainkan. Saat Hmm. skor 2-1 atau kemarin saya lupa 2-2 atau 2-1, Mazraoui itu overlapping. Dan apa yang terjadi? Saat dia adalah tiga pemain terakhir, dia overlapping dan bola hilang. Dan Hmm. kocar-kacir tuh MU itu. Kemarin kocar-kacir parah itu. Mazraoui dua kali bikin kesalahan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Artinya Hmm. Mazraoui kalau dimainkan di posisi kanan juga tidak in gitu ya. Artinya belum sepenuhnya bisa in gitu ya. Apalagi kemarin banyak banget yang menyatakan Dalot ya. Bahkan di dunia ini tidak ada pilot yang bisa menerbangkan pesawat jika salah satu sayapnya adalah Dalot gitu ya. Maksudnya kan gitu. Tapi golnya bahkan golnya si Savona yang bek kanannya Forest itu kan juga dari Dalot yang ngelamun kan sebenarnya kan. Dalot nggak siap, bahasanya Dalot Iya, nggak siap. ngelamun gak sih? Karena bolanya itu gak tahu kena siapa, terus kemudian liar, tapi Dalot cuma terkaget gitu, ternyata Ya, bola ada di betul. belakang dia. Padahal posisi Savona di belakang dia loh. Tapi tinggi, badannya tinggi. Betul-betul, dan itu nggak offset, karena ada Dalot Betul, di situ. Berarti kan betul. sebenarnya Dalot juga Jadi yang respon refleksnya telat gitu. ya emang nggak ada pilihan lain gitu ya. Artinya kemarin ketika Dalot diganti ada pilihannya Dorgu gitu ya. Iya. Walaupun walaupun Dorgu banyak banget kemarin meskipun main kurang lebih 13 menit atau 15 menit kemarin ya Dorgu Ya, ya. yang di akhir itu lebih lebih ofensif, lebih kenceng larinya. Cuman kalau kita cek golnya Amad Diallo itu sebenarnya nggak perlu golnya Amad. Kalau Hmm. menurut saya golnya Amad Diallo itu sudah golnya Dorgu terlebih dahulu. Nah Dorgu sebenarnya Hmm. dapat bola di depan gawang, tapi yang terjadi dia nendang bola Hmm. itu balik, bukan masuk ke gawang, bola itu balik. Aneh. Ini pemain Iya, 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 profesional. iya. Dan bahkan kalau yang diprotes oleh pelatihnya dan juga pemain staffnya yang di bench apa benchnya Nottingham itu handsball. Bola itu Iya, sempat iya. menggunakan tangan, cuman karena bolanya kena dua kali, jadi kan nggak ada yang handsball ya. Kena Amad Diallo akhirnya masuk. Itu sebenarnya itu tanda kutip ya kemarin. Cuman Amad Ya. Diallo meskipun banyak yang menghujat karena kegagalan defense, dia bagus banget kok di menit 90 plus Iya, 4 iya, sih iya. peluang Yang bagus. yang menarik di MU kan menurut aku di performance terbaik. Masih gini, MU mulai membaik permainan tampilannya menurutku karena efek Bomo dan Dalo itu sama Diallo, sama Dalo, Dalo, sama Diallo itu mulai bagus mainnya gitu. Jadi Dan satu kayaknya lagi mas, satu lagi sebenarnya yang mulai membaik ada yang salah mas itu. siapa? Yang mulai membaik kenapa MU mulai membaik adalah Casemiro Oh ya, yang Casemiro mulai membuat sadar ya. membuat gelandang pertahannya emang benar-benar Ya, Casemiro keren mulai banget. sadar kalau dia digaji mahal, Mas. Iya betul. Casemiro itu ini kalau boleh milih ya kalau boleh milih kalau Casemiro misalnya harus hengkang ke Liga Arab atau bahkan tim Liga Spanyol, Real Betis atau apapun itu ya. Kalau Casemiro hengkang yang harusnya masuk ke MU satu nama yang akan saya catat masuk ke MU pertama. Siapa? Sama. Iklan Res. Etan tuh. tapi tapi nggak mungkin lah ya. Tapi intinya tadi kemarin itu sebenarnya benar Casemiro memang beberapa pekan terakhir mainnya bagus terus ya dan dia menampilnya oke lah yang istilahnya MU kan berharap ya ada gelandang jangkar atau box to box yang bisa mengimbangi permainannya Bruno tapi ternyata lumayan loh Casemiro bahkan bisa mencetak gol bisa bantu serangan kadang Dan bertahan. membuat nyaman Bruno bermain gitu ya. Itu Ada yang apa dengan Casemiro atau ada sesuatu yang membuat Casemiro jadi sadar bermain bagus mas? sebenarnya enggak. Sebenarnya ini adalah mereka semua paham betul bahwa sebenarnya kalau masih dicek lagi semua pemain MU itu sebenarnya pengen Amorim dipecat loh ya kalau nggak salah kalau bulan September kemarin mainnya sangat buruk nggak ada yang niat main tuh sepertinya ada tanda kutip pergerakan pemain MU biar pelatihnya dipecat cuman
dari boardnya sendiri menyatakan bahwa dia akan mendukung Amorim 3 tahun, termasuk Hmm. pembelian transfer di Januari dan juga di Juni nanti gitu ya. Artinya Amorim masih diberi kesempatan 2 kali transfer lagi, karena emang Hmm. hemat duitnya. Jadi sampai dengan bulan Juni, dan sebenarnya dikasih uang berapapun Amorim akan kesulitan kalau dia tidak masuk Eropa. Itu Iya, karena nggak ada pemain yang tertarik untuk mau masuk ke MU. betul. Nanti kalau emang Amorim sudah masuk, sebenarnya Juni Januari nanti harapannya adalah pemain-pemain dari Liga Arab yang usianya masih bisa fisik dan usianya masih bisa di Liga Inggris itu bisa kita tarik terlebih dahulu untuk dipinjam. Itu ya. Nanti Cristiano kalau masuk, Ronaldo salah satunya. bukan nggak masuk Ronaldo, mungkin ada Ruben Neves, Oh, kemudian ada Neves. juga kalau yang ke saya sih Sadio Mane Sadio gitu kan. Mane itu kan juga masih bisa oke gitu ya. Ya kan Sadio Mane masih oke itu bermain di Atau Liga. Firmino gitu. Firmino di mana? Ya, tapi kan itu susah ya, itu susah, itu juga Iya, belum iya, iya. pasti. Tapi bicara Liga Inggris emang bukan minggunya MU minggu ini, tapi yang paling menarik adalah menurut saya selain pertandingan itu adalah bagaimana Liverpool kembali ke track gitu ya. Baik, Artinya ya. ya setelah Liverpool jadi bahan bercandaan di medsos gitu ya. Kalau kalau semuanya tahu, semua orang sepakat saat MU mulai bangkit, bukan cuma fans MU gitu ya, semua sepakat bahwa fans Liverpool akhirnya ditenggelamkan langsung gitu ya dengan omongan mereka sendiri. Fans Eh, Liverpool selama 7 pertandingan terakhir mereka hanya menangkan 1 pertandingan, dan itu pun di Liga Champions. Kemudian Champion. mereka akhirnya menang kembali kemarin melawan tim yang sebenarnya kemarin kita harapkan bisa membuat kejutan, Aston Villa. Gimana Mas itu? Aston Villa kemarin gagal memberikan senyuman Sebenarnya semuanya. sebenarnya kalau aku bilang kebangkitan Liverpool malah belum ya kalau aku bilang kenapa belum? Karena sebenarnya kemarin kalau dilihat secara pertandingan keseluruhan Liverpool mainnya nggak sespesial itu gitu. Memang main di kandang, itu main di kandang kan pressure ya, dia harus menang lagi. Apalagi penampilan buruk sebelumnya di kandang kalah-kalah terus kan. Nah, Aston Villa sebenarnya lebih karena melakukan kesalahannya sendiri gitu. Kalau dilihat nih dari 2 golnya Liverpool, yang pertama kan golnya salah itu kayak gol dapat dari atas lah. Gara-gara Gol giveaway ya, gol giveaway. giveaway karena Emiliano Martinez kan sama Pau Torres. Pau Torres itu kan bagus sebenarnya. Pau Torres itu back Spanyol yang lumayan bagus. Tapi nggak tahu kenapa mungkin lagi ngelamun atau ada masalah apa. Passing ke Emiliano Martinez, Emiliano balik lagi ke maksudnya kayak umpan balik biasa kan back pass umpan balik lagi. Malah lepas ada salah dan salah cuma sekali shoot loh dulu. Cuma sekali shoot bisa masuk gitu. Tapi ini nggak ada rumor kalau gaji pemain Aston Villa terlambat kan ini di sana. kalau 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 itu ini Laskare Laskare Saber Jawa. Enggak lah, udah lunas Oh, udah semuanya. lunas ya. Oh Udah iya, iya. lunas semuanya. Nah, terus gol keduanya Liverpool itu si Gravenberch memang golnya jarak jauh dan bagus. Tapi kalau dilihat dari awal proses golnya terjadi itu gara-gara si Pau Torres lagi. Pau Torres itu kalau nggak salah dia clearance atau long ball gitu, tapi salah umpan malah ngasih ke Van Dijk. Aku lupa Van Dijk atau McAllister langsung dipassing lah ke Gravenberch. Nah, Gravenberch biasa soloran bawa tengahnya kebuka langsung di shoot ke Gulan. Jadi 2 gol Liverpool kemarin bukan benar-benar berawal dari inisiasi mereka. Jadi kalau aku bilang ya fans Liverpool hati-hati ini untung nggak ada Angga. Angga mungkin juga sepakat sih sama aku karena sebenarnya kemenangan kemarin ya nggak spesial karena memang golnya juga belum serapi itu mereka gitu. Tapi Lebih karena Aston Villa mainnya jelek aja sih kemarin. nggak gitu. 3 poin udah tetap 3 poin itu ya. Artinya ketika Arsenal menang lawan MU lewat gol nggak jelas itu, atau Iya, Arsenal lewat gol dan crossing aja, hanya corner aja, cetak gol lewat corner pun cetak tetap gol. menang ya. Ya tetap menang Mas. Artinya itu membangkitkan kembali gairah kemenangan Liverpool yang kemarin hilang, sama sekali hilang. Ya, ya, ya. Kembali lagi, cuman permasalahannya PR-nya adalah Liverpool setelah ini Liverpool akan ketemu dengan tim besar. Iya, Kalau betul. kita take hari ini hari Senin malam, Liverpool besok akan ketemu Real Madrid. Madrid betul. Dan setelah ketemu Real Madrid pun belum selesai sampai di situ. Mereka harus ketemu dengan City. Haaland, gitu ya. Ketemu dengan Iya, City yang saat ini tanda kutip mau nggak mau untuk menjaga jarak dengan Arsenal, City harus menang. Gimana iya. Mas? Ya, makanya Liverpool lawan Real Madrid kan di kandang Liverpool tapi ya. Ya, di kandang. Liverpool ya harusnya memang moral kemarin menang lawan Villa jadi bahan lah ya. Tapi kalau dilihat dari kemarin kan kayaknya Liverpool masih belum stabil itu habis menang kalah.
menang kalah gitu kan, di Champion menang, di Liga kalah, kemudian Tapi kalau bicara Mas itu pakai pakem menang kalah nggak terbukti loh. nggak tunggu. Kalau nggak percaya cek lagi di podcast 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu saat ngomong MU menang kalah udah tahu kan nanti kayak Nggak, gimana. tapi gini, yang menarik adalah menang kan di Champion, menang telak lawan Frankfurt, kemudian kalah di mana, di kandang sendiri lawan siapa kemarin ya, pas di Liga Inggris sebelum ini. Aku lupa, Liverpool kalah dulu lah, kalah Frankfurt lawan. kalah lawan kalau nggak salah setelah lawan Frankfurt itu lawan Brentford dulu main Oh, tandang. sorry, tandang ya, tandang di Brentford kalah. Kemudian main kandang loh di Palace, tapi sengaja ngasih pemain cadangan-cadangan yang nggak jelas itu kan. Ya. Kalah lagi di Carabao, terus sekarang menang di kandang. Nah besok memang kan janjinya Slot kan memang menyimpan pemain-pemain utamanya di Carabao, nggak dimainkan untuk main lawan Aston Ah, Villa dan Real Madrid. masanya slot aja itu. Nah ini Slot agak sudah mengeri. tahu kalau emang nggak punya peluang untuk lolos dia akhirnya melepas Pas, gitu. tepat. Tapi Itu. yang mengerikan lawan Real Madrid ini. Kalau lawan Real Madrid ini bisa menang itu booster terbesar ya, karena Real Madrid kan udah tahu ya, semua masih merasa masih klub terbaik lah dengan pelatihnya si Xabi Alonso gitu. Ketika bisa menang lawan Real Madrid, nah ini boosternya semangatnya Liverpool, mentalnya langsung kayak yang tadinya biasa langsung boom naik gitu. Nah nanti lawan City Ada kemungkinan nggak pertandingan pertandingan besar lawan Real Madrid yang kebetulan TAA-nya gagal balik ke Anfield karena cedera. nggak main ya. Ada kemungkinan nggak Liverpool melepas pertandingan ini untuk Enggak. Kalau aku rasa malah, kalau aku ngerasa ya, kayaknya bakal menang malah Liverpool. justru menurut Mas Edo Liverpool lebih fokus melawan Madrid daripada melawan City gitu ya. Iya, betul. Jadi nanti lawan lawan Real Madrid menang, tapi nanti lawan City, kalaupun kalah ya nggak ada masalah karena bermain di Etihad kan, di kandangnya City. Jadi ya istilahnya sebuah kewajaran ketika harus kalah lawan City, tapi mereka bisa menang lawan Madrid. Itu masih poin positif dan aku yakin fansnya Liverpool juga masih menerima. Tapi lain cerita ketika dia lawan Madrid kalah nih, lawan City nggak bisa menang atau nahan imbang, itu makin susah mentalnya Liverpool menurut aku sih. Kasihan sih Ah, enggak. Liverpool emang baru mengalami masa-masa sulit ya, mengalami masa Ya sulit sebenarnya. betul. Kalau kalau boleh dibilang Liverpool itu kalau bahasa Jawanya adalah Liverpool kui mumet sing digawe dhewe gitu ya. Kayak Angga pernah ngomong gitu ya, Liverpool Iya, itu digawe dewe. itu mereka punya tim yang oke, tim seperti tim juara, pelatih juga oke, pelatih ditunjuk langsung oleh pelatih sebelumnya, Iya. permainan juga masih nggak ada perubahan sama sekali, pemain yang cedera juga nggak banyak. Mereka mau alasan apa coba? Iya, Alasan iya, apa? tapi Alasannya cuma satu, apa? nggak perform pemainnya. Nggak apa-apa. Tapi aku merasa gini loh, kalau Liverpool agak uniknya adalah ini kayaknya malah mereka baru mulai transisinya, Mas. Karena pas yang musim lalu ketika mereka juara sama Slot itu kita anggap sebagai Klopp, timnya timnya Klopp. Klopp lah, ya timnya Klopp gitu. Slot tinggal melanjutkan, timnya Klopp panen gitu. Nah ini malah mulai transisi barunya ya. Jadi mulai zaman-zaman Zongnya tuh ini ya mirip-mirip kayak MU awal-awal Zong itu ya kayak gini nih, Liverpool udah mulai nih. Tapi sekali lagi ketika dia, yang agak mengerikan adalah gini, ketika nanti lawan Madrid kalah, lawan City juga kalah, wah udah habis lah itu. Jadi kayak Oke. pupus, aku yakin pasti pupus harapan untuk Itu juara. adalah harapan semua fans MU. Tapi bisa jadi benar karena musim ini bisa jadi dua kuda yang bersaing itu MU sama Arsenal gitu kalau di Liga Inggris ya. Ya, semoga lah ya. Semoga nanti di pekan-pekan 18 Arsenal di peringkat 1, MU di peringkat 2. Mungkin di pekan Kedua. 30 udah mulai lah ya, MU 1, Arsenal 2 gitu ya. Ya, tapi itu selisihnya 15 poin gitu. Ini soalnya Arsenal akan ngegas terus sih karena dia nggak mau ambil resiko, dia pasti akan main pemain. Oke, kita potong buat video ini kita putar nanti pekan 34 ya. Kan 34 kita putar. Nggak juara. Kalau juara ini ya, bayarin aku tiket ke London, Mas. Kita berangkat, Mas. Oke Mas Edo, Gitu. satu lagi pertandingan yang menarik juga sebenarnya kemarin di pertandingan ini kan Mas Edo itu kan salah satu penggemarnya Thomas Frank. Frank, Thomas Frank waduh. itu kan dulu Tapi bukan Spursnya ya, tapi ya Thomas ya. Frank. Maksud Thomas Frank ketika di klub sebelumnya Oh, di merah putihnya sebelumnya gitu ya. Kemudian pindah oh, ke Spurs. Itu Mas itu sebenarnya sebenarnya Spurs ini kan lawan sebenarnya bukan lawan ya. Rival abadi ya kan. ya. Rival abadi yang ternyata sudah punya gelar Eropa dan Arsenal belum gitu kan. Arahnya ke sana. Bener kan? Bener kan? Bener Ya, kan? benar. Kemarin Thomas Frank ini kalah ya kemarin lawan Derby London ya atau sama Ah, Chelsea ya. Tapi terlepas oh, dari hasil pertandingan seperti apa, ada satu yang menarik buat saya Mas Edo. Ini silakan Mas Edo. Thomas Frank kemarin waktu pertandingan selesai itu ribut.
Ya. Ada dua pemain andalannya. Satu si back tangguh yang kemarin habis cetak 2 gol, terus kemarin nggak bisa, terus kemarin tanda kutip Ya. bermain kayak marah, jadi nggak mau salaman, nggak mau salim, langsung pergi dan marah, langsung keluar keluar langsung masuk ke lorong. Kemudian satu lagi adalah pemain yang sedang naik daun, si yang Muslim itu, si Spence Just itu fans ya. kemarin juga ikut Van de Ven untuk Ya. tidak Ya. bersalaman dengan Thomas Frank, dan Thomas Frank sepertinya agak, loh ono opo sih iki?" gitu bahasanya gitu, ada apa dengan saya gitu ya. Kira-kira Mas itu kenapa mereka ribut tuh, kenapa Mas itu? Nah, kalau yang pertama sih aku ngelihat sebenarnya kalau bicara data-data ya penampilan mereka dan lihat dari cara mereka bermain, dua pemain itu juga mainnya memang lagi jelek sih, jauh banget daripada yang sebelumnya. Harapan tahun musim lalu ya, musim lalu bagus banget mereka berdua ya, Ya, kadang bagus awal banget. musim kemarin Terutama ya. Van de Ven lah, terutama Van de Ven lah. Tapi Van de Ven kan juga kemarin juga sempat 2 gol, bagus banget kan FPL Nah, semua. tapi Nah, tapi nggak stabil Van de Ven itu. ya Nah, itu. betul. Aku nggak tahu ya keributan apa karena aku rasa kayaknya masalah di Thomas Frank itu lebih karena kan ada banyak pemain baru juga gitu kan. Kayak contoh Xavi Simon, kemudian si siapa Kudus gitu, Kolomwani, nilai depannya tuh banyak yang baru. Jadi Thomas Frank kayak masih coba-coba, belum dapat pakem yang pasti, striker Richarlison atau Kolomwani, kemudian paling yang paling inti itu cuma si Kudus saja, tapi backnya itu sebenarnya masih rapi kan. Nah, kemarin bisa jadi kegulannya, kalau dilihat ya kegulannya Spurs itu gara-gara blundernya si Xavi Simon. Jangan-jangan waktu di pinggir lapangan, atau mungkin pas tim talk itu mungkin ngomong kali ya si Uh, Thomas Frank uh, itu meskipun Simon blunder itu kan pilihan saya tuh ya, kamu ya ya, kan kamu itu jangan harusnya bisa salah-salahin. cover gitu, mungkin maksudnya Ya. gitu ya mungkin ya. Karena kalau yang dilihat dari golnya bener mas. Jadi Xavi Simon itu passing ke Van der Ven kekencengan. Aku lupa kekencengan atau gimana. Kemudian si Caicedo kan memang pada dasarnya Caicedo udah bagus ya interceptnya, Oh, kayak itu pressingnya. emang Jadi apa bukan negara. Kayak itu emang fisiknya fisiknya ini ya bisa begini rata-rata. loh. So, Pedro Neto tuh cuma biasa pressingnya. Jadi Pedro Neto tuh ngepres ngepres Xavi Simon biasa. Kemudian Pedro Neto jalan kaki biasa. Kemudian tapi Caicedo tuh tetap kejar tuh. Walaupun Xavi Simon udah passing ke Van de Ven, tetap dikejar sama Caicedo. Akhirnya dapat Caicedo bolanya dari Van de Ven blunder ya. Karena dianggapnya pasti blundernya Van makanya de besok Ven. besok saya akan telepon si FA atau apa operator Liga Inggris itu. Nah, Saya telepon kenapa, untuk cek doping ini. kenapa ngotot Iya, ya? iya, mainnya kan Caicedo. tenaganya nggak ada Ya, ya. habisnya tuh mereka Ya, 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 nggak ada ya. habisnya, luar biasa. Fisiknya kuat banget sih Caicedo sih. Dari situ kan Caicedo bisa ngerebut, bisa sprint langsung dikasih bola ke Copet ya. Copet dikasih kayak gitu mah enak banget itu Copet Dan gitu. preskornya Maresca kan dijelasin juga bahwa di dunia ini hanya ada dua gelandang bertahan terbaik di dunia. Yang pertama adalah Rodri, yang kedua adalah Caicedo. Caicedo. Wah, luar biasa. Ini Keren. apresiasi dari pelatih yang sangat luar biasa. Dia Tapi berarti memang benar sih. Bahkan bahkan kalau dinilai Caicedo itu benar bagus tangguh memang bagus kan dibandingkan contoh kayak Arsenal. Arsenal nggak punya. Zubimendi beda karakternya. Zubimendi kalau kan Mas Edo suruh pilih gitu, pilih Caicedo atau pilih Declan Rice? wah, pilih pilih Caicedo sama Declan Rice sih jadi Iya, satu. Loh, kalau Caicedo itu kalau di Arsenal perannya si Zubimendi, ya beda. Partey, Thomas Partey kan, Thomas Partey Mas itu. Partey Zubimendi. Zubimendi itu nggak sekuat itu loh, Tapi pressure. Zubimendi kan lebih flamboyan, Mas. Zubimendi Dia flamboyan. flamboyan, flamboyan. Flamboyan. Mirip kayak inilah, Zubimendi itu mirip kayak Andrea Pirlo-nya Ya Spanyol. lah, ya. Ya, kita bicara Liga Inggris sepertinya sudah kemarin hasil akhir memang banyak banget hal-hal yang Happy semua tapi kan, semua tim MU besar happy kan, MU gimana? happy, MU happy kan, MU kan. MU happy, satu poin tuh happy. Jadi fans MU satu poin tuh happy karena kalau kita cek sejak Lemans itu debut, MU itu lupa caranya kalah. Itu ya. Yuis, sombong lupa saya. Habis ini kalah, habis ini MU lawan sama sih. Habis ini MU lawan, betul. Tottenham Hotspur. MU lawan Tottenham. Dan kalau dilihat pola, Tottenham Hotspur habis kalah di kandang ini bisa jadi dia ngamuk menang ini Loh, main di mana? Main di mana? di Spurs. Nah iya, di Spurs. Nggak masalah. Nggak Loh, masalah. Spurs tuh memang jelek bermain di kandang, tapi karena Nah, kemarin habis itu kalah, tahu. polanya ini gantian Itu menang. tahu. Nggak. Spurs itu kita akan lawan Spurs ini agak sedikit dibumbui dengan final tahun lalu ya, final kita gagal ke Iya, Eropa. iya, iya, Jadi Piala Euro. bumbunya ada Apa? agak sedikit kenceng. Tapi Tapi itu sebenarnya laga awal sih, laga awal di awal pekan biasanya agak susah kan di ya, 19.30. saya mau nanya Mas Edo nih. Sebenarnya saya kurang informasi atau gimana terkait dengan Spurs yang memang mengganti lini depannya semua ya. Artinya Spurs ini kan tanda kutip sempat ditinggal Harry Kane, Hmm. Master
lini depannya Spurs sekaligus lini depan terbaiknya Liga Inggris ya, selain Haaland ya. Bulan seperti Hmm. apapun masuk, cuman emang Harry Kane harus pindah dari Spurs karena tidak berjodoh dan memilih klub yang sudah memberikan gelar, pasti memberikan gelar. Cuman tahun pertamanya Harry Kane gagal, tapi kan itu hanya masalah waktu dan akhirnya sekarang Harry Kane bahkan saat ini mengejar bukan lagi Liga Domestik, dia akan mengejar Liga Champion gitu kan ya. Hmm, Nah, hmm, hmm. setelah kehilangan Harry Kane, sebenarnya strikernya ada Richarlison, ya kan masuk tuh. Kemudian terus juga ada kemarin ada Oke, di sebelumnya juga ada Korea siapa? Si Son. Son, Son itu kan eh, Solanke juga. tanda kutip umurnya juga masih belum terlalu tua-tua banget menurut saya gitu ya. Tapi ternyata dan Solanke. Nah, ternyata Son ini kemarin dilepas gitu ya. Artinya masuk sih pemain sekelas Son sudah harus meninggalkan Liga Primer dan sekarang buktinya adalah si Spurs sendiri tidak punya pakem di lini Iya, depan, tidak punya betul. pakem. Siapapun yang bermain di tiap pekan berbeda. Gimana Mas Edo tanggapan Mas Edo? Ya, menurut aku benar kata Mas Abbas. Jadi sebenarnya yang pakem dari empat, kita bicara empat lini serangnya Spurs kan striker sama tiga gelandang di belakang ya, wing kanan, wing kiri sama playmakernya. Itu nggak pernah bisa sama. Yang sama tuh cuma satu, Mas. Muhammad Kudus di sebelah kanan. Yang Hmm, lainnya itu sering gonta-ganti. Di betul, 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 strikernya betul. itu kadang si siapa namanya Richarlison di awal-awal musim, Ya, kemudian tanda kutip, Richardson tanda kutip ya tanda kutip jogging di lapangan, nggak main dia bola. jogging di lapangan. Tapi sempat tendangan salto, Mas. Ingat Oh nggak iya, lapangan itu salto. loh, Richarlison mah tugasnya yang penting cetak gol bagus. Tapi Di aneh, dia bisa ngegolin sekeren itu, sesalto itu, tapi kenapa nggak bisa konsisten? Itu yang aneh. Richarlison pertama, karena aku nggak mati Frank lah ya. Yang kedua, sempat diganti Matis Tel, pemain ya baru betul, juga. dari Munchen. Matis Tel, nah Solanke masih cedera gitu kan. Nah, memang sebenarnya yang jadi aneh itu adalah kenapa menjual Son, karena di kirinya itu si Spurs tuh nggak punya andalan yang gimana-gimana. Harusnya itu Xavi Simon gitu kan, Xavi Simon sebelah situ atau Xavi Simon jadi gelandang tengah. Tapi sebelah kiri itu cuma ada nama si Odobert atau Brennan Johnson ya, Ya, Brennan Johnson, Johnson. Johnson. Nah, itu tuh Johnson. nggak pernah bisa sama gitu. Jadi Nggak sebelah padu, kiri itu nggak padu. kadang Brennan Johnson, kadang Odobert, ya kan. Playmakernya kadang si siapa Xavi Simon, kadang kalau yang kemarin itu playmakernya malah si Pape Mater. Jadi dua dua pivotnya mereka itu pakai pivot terkuat mereka itu adalah Bentakur sama si siapa namanya Bentakur sama si Palhina. Itu kan Joao Palhina itu dua pivotnya dia yang harusnya oke lah. Kalau dua pivot itu Bentakur sama Palhina bagus. Tapi ya itu tadi playmakernya ganti-ganti sampai Simon Matersar. Ada juga si Lucas Bergval itu Iya. juga kadang ngisi, kirinya ganti siapa, depannya siapa, dan sebenarnya menurut aku kehilangan terbesarnya Spurs itu bukan cuma Son yang dijual tapi juga si gelandang kanan murni mereka yaitu Dejan Kulusevski. Itu yang sebenarnya vital gitu. Kulusevski cedera ya? Cedera panjang, makanya aku Cedera jadi panjang. bingung kemarin beli Kudus itu, oh ternyata beli Kudus buat ganti si Kulusevski. Sementara di kiri mereka belum ada pengganti sepadan Son. Son. Karena Odobert ya masih muda. Brennan Nanti kalau siapa tahu nanti ada yang nyebrang ke Spurs ya. Si harapan saya sih yang nyebrang Martinelli. Karena, enggak karena kalau dicek Martinelli nggak punya menit bermain nih di Arsenal ya. Saya ganti-gantian sama pilihan Trossard. pilihan ketiga. Martinelli pilihan ketiga yang di flank itu ya. Pilihan pertamanya jelas Saka, ya jelas Saka gitu ya. Kanan, Saka di kanan maupun kanan tuh pasti Saka. Dan di kiri. kiri itu nanti kalau emang di Trossard, kemudian kalau emang ternyata Odegaardnya sembuh, bahkan Eze pun bisa ditaruh di kiri gitu loh. Kiri, betul. Eze Dan kiri. artinya di kiri itu pilihan ketiga. Pilihan ketiganya adalah Martinelli. Ya, tapi kalau Benar. memang tim juara itu memang harus punya tiga pilihan, Mas, di Hah, semua posisi, Mas. sombong, sombong banget orang ini. Tapi kalau di Arsenal memang sebelah kiri cuma Martinelli sama Trossard sebenarnya. Ya, Eze itu lebih ke tengah sekarang gantiin, ya. apalagi Tapi Odegaard. ketika si Odegaard sembuh, Eze akan dimainkan bareng gitu bersamaan. Ya, Eze di kiri. Ya, betul Nah, betul. tapi ketika Eze di Saya kiri, meskipun bukan fans Arsenal, saya lebih Arsenal daripada Mas Edo loh ini. tapi Mas, ketika Eze nanti Odegaard sembuh, Eze di kiri, itu pasti aku yakin antara Trossard atau Martinelli pasti ada yang cedera. Gitu aja sih sebenarnya. Kan Arsenal udah siap-siap, Mas. Oke, Atau nah, Martinelli jadi striker, kan kita nggak ada, atau Trossard jadi second striker kayak gitu-gitu. oke, terlepas dari pertandingan kemarin, pada pertandingan esok ada Liga Champion, kita skip dulu Liga Championnya, kita tidak akan bicara Liga Champion terlalu banyak, biarkan Liga Championnya saling bertemu. Big match-nya apa big match ya? Ada Liga Inggris yang penting, ada big match Liga Inggris di akhir pekan, itu ada pertandingan City melawan
Liverpool. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit ya City lawan Liverpool. City lawan Liverpool ini adalah pertandingan yang penentuan buat Arsenal artinya ya. Semakin mereka pertandingan ini dimenangkan oleh Liverpool atau bahkan imbang, itu menguntungkan sekali buat Arsenal, ya Kak. Ya, Artinya jangan sampai City menang gitu. Artinya kalaupun Liverpool menang, posisinya masih runner up lah ya. Posisinya ya, poinnya masih ya. akan sama dengan City atau paling jaraknya masih ada 6 atau ada 5 lagi. Tapi kalau 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 misalnya ternyata Arsenal menang, terus City kalah atau City imbang, jaraknya menjadi 7 poin atau 8 poin gitu kan ya kalau kalau Ya, secara ya betul. kalkulasi matematika gitu ya. Nah, bagaimana Mas itu pertandingan City lawan Arsenal? Ini City lawan Liverpool gimana? sebenarnya menurut aku ya ini jadwal berikutnya di pekan berapa? 11 ya. Pekan 11 11. itu sepertinya sangat menguntungkan Arsenal loh kalau aku lihat. Contoh asumsi aja nih. Liverpool bisa menang lawan City, ya kan? Ya, Liverpool menang lawan City berarti kan City tertahan. Padahal City kan yang paling dekat dengan Arsenal. Arsenal. Nah, terus Spurs lawan MU, misalnya anggap aja Spurs yang menang gitu, MU juga jadi nggak bisa ngejar. Nah, istilahnya klub-klub yang seharusnya itu mengejar Arsenal ketertinggalan poinnya itu malah kalah dengan klub-klub di bawahnya, which is kayak Liverpool tadi atau Spurs gitu. Nah, cuman lihat nih pertandingannya tergantung dari Bournemouth ataupun si siapa namanya Sunderland tuh kayak gimana. Nah, cuman intinya adalah lucunya adalah ketika yang bawah itu saling mengalahkan, otomatis kan poinnya ada kehilangan. Jadi ada gap selisih. Sementara kalau Arsenal itu bisa menang terus, konsisten menang terus, itu ya akan memperlebar poin gitu. Jadi Jadi kalau menurut Mas itu selain kita bicara City lawan Liverpool itu artinya Mas itu udah yakin kalau Arsenal bakal memenangkan pertandingan itu ya? nah, Arsenal kan lawan Sunderland ya, kalau di Iya, pekan karena 11 itu kan. Sunderland. Nah, dalam hal ini, ya aku nggak tahu ya nanti hasilnya Sunderland lawan Everton ini kan main ya, Everton malam ini. Nah, Kalau Sunderland misalnya dapat poin penuh, artinya Sunderland runner up. kayaknya enggak mas, Sunderland sekelas Burnley sih mas kalau bagi Arsenal mas. Soalnya ditambah gini, memang Sunderland tuh bagus mainnya, menarik gitu, bermain di kandang. Tapi sekali lagi itu klub promosi dan di situ ada agennya Arsenal yaitu Granit Xhaka gitu. Granit Artinya Xhaka, kalau ada tim yang main di kandang kalah dengan tim promosi aib gitu maksudnya. iya Chelsea kemarin kalah di kandang lawan Sunderland. sih, ya Chelsea kalah di kandang betul. Tapi kan ini kan Arsenal nggak main di kandang, main di Main kandang tandang, away, Sunderland kan. betul. Iya, tapi maksudku ya sekali lagi tadi, ini tinggal Michael Arteta telepon Granit Xhaka, halo Le, apa kabar, piye kabare gitu kan. Wes Ya, tahu ngerti tahu nggak Saka jawabnya gimana Saka? wes ngerti kudu piye to Le gitu. Terus Nah, Saka gitu kan. bilang, Misalnya gitu, oh misal ini percakapan imajiner ya. ya Percakapan Mas, imajiner antara antara Mikel Arteta dengan Granit Xhaka. Tadi Mas Edo sebagai sebagai Mikel Arteta bertanya gitu kan, itu kan maksudnya. piye Le kabare gitu. Wes Nah, ngerti to kudu Granit Xhaka piye. menjawab gitu. Rasa kakean ngomong, sesok 0 poin. Itu bisa kayak gitu. Mana mungkin, mana mungkin karena Arteta dan Saka itu sama-sama mengimpikan Arsenal dan gimana pun itu sekalinya Gunners dia tetap akan Gunners seorang Granit Kalau Xhaka. menurut saya Saka memimpikan Arsenal mengangkat gelar dengan dia sebagai kapten. Itu menurut saya lebih lebih tepatnya seperti itu. Betul, tapi ketika tidak bisa kan dia nggak ada salahnya memberikan gelar itu Nah, kepada. kemarin Saka keluar ke Arsenal untuk mencari gelar bareng Leverkusen gitu kan ya. Nah, dia kembali karena Dapat gelar. ada apa namanya yang perlu dia balas lah kebaikan Arsenal. Jadi makanya dia Oh. Saka itu datang ke Premier League itu hanya untuk memberikan 6 poin kepada Arsenal. Padahal menurut saya nggak gitu. Arsenal padahal Saka sendiri pengen membawa Sunderland menjuarai Liga Inggris gitu. Terlalu jauh ya, terlalu jauh, terlalu jauh. Nggak Sunderland apa-apa. gini, Sunderland tuh udah di peringkat sekarang tuh udah bagus banget. Jadi menurut aku nih gini, mungkin ini nanti Sunderland lawan Everton bisa jadi menang Sunderland atau imbang. Tapi nanti ketika Sunderland lawan Arsenal ya udah Sunderland kalah. Gitu. Oke, terakhir dari saya buat Mas Edo, berapa prediksi skor antara Sunderland dan Arsenal? 0-3 lah, 0-3. Prediksi skor antara City lawan Liverpool? 1-2. Oke, berarti artinya Sunderland-nya keok, Liverpool-nya win gitu ya? Ya, Spursnya. Oh, nggak usah. Nah, Oh, Spursnya kan berapa Spurs? Coba Spurs berapa Pak? Spurs MU Iya. 1-2 jelas. Berarti Spurs MU 1-2, City Liverpool juga 1-2 kan? Enggak, kalau City lawan Liverpool, kalau saya menang City, Mas. Artinya tadi ya kita cek ya, City lawan karena tadi saya tanya pertandingan Mas itu terkait dengan Liverpool. Kalau saya City lawan Liverpool itu City nggak akan mengulang 2 kali kesalahan, Mas, gitu ya. Artinya kemarin City udah kalah lawan apa ya? Tapi Kemarin City yang kalah lawan yang gagal dengan Arsenal, gagal merapat dengan Arsenal minggu lalu.
City kalah ya minggu lalu. Kalah Ya. lawan City, kalah lawan ini sama Aston Villa 1-0. Nah, lawan 11-0 itu kan jarak jarak semakin ada gap kan akhirnya ketika dia kalah. Nah, ini kalau dia kalah udah 9 poin, Mas. Ya enggak? 9 poin. Ya, makanya maksud aku lebih baik City kalah karena memberi kesempatan MU masih ada kans tuh untuk bisa Oh nempel enggak. Arsenal. Itu skenario dariku. Kalau Jadi saya sih Sunderland sama Arsenal tuh saya buka. Saya lebih cenderung lebih ke objektif ya. Sunderland emang kalau bermain di kandang dua jempol. bagus. Ya itu setuju sih. Kalau sebagai pengamat ya artinya pengamat amatir kayak gini saya Mas Edo, buat saya Sunderland tidak akan kalah melawan Arsenal gitu. Kecuali Tidak akan kalah. Saya ngomongin tidak akan kalah loh artinya. kali Saya, ini tiba-tiba Saka sengaja cedera atau Saka kartu merah di lawan Everton terus nggak main. kalau nanti tiba-tiba Saka melakukan tackle atau melakukan handsball di kotak penalti, fix itu ya. Fix itu ngasih ngasih 3 poin atau 6 poin buat Arsenal itu udah pasti lah. Iya, ya terima kasih Mas Edo. Hari ini kita sudah panjang lebar Ya, sekali membahas bagaimana Liga Inggris, keseruan Liga Inggris di musim berikutnya, di pekan berikutnya. Tandingan yang sangat banyak sekali. Terima kasih insight-insight yang luar biasanya. Bagi fans Arsenal, kita doakan semoga Arsenal tetap diet, biar sang gajah tidak jatuh gitu ya. Karena main kalau ya. dalam ranking MU, Arsenal mau turun atau kita turunin nih gitu kan bahasanya seperti itu. Dan tentunya prediksi-prediksinya juga luar biasa. Tadi ada kita nanti di akhir pekan akan ketemu lagi Liga Inggris. Jangan lupa tetap nonton dan juga tetap nonton berbayar sesuai dengan yang ada di Indonesia. Itu adalah hak siarnya ada di video. Silakan. Kami bukan bukan bagian dari video, tapi silakan untuk membeli Ya, yang legal gitu ya. Jangan kita ikut. link-link daripada link-link haram ya. Ya, betul. Ya, saya Damas Suryadi dan juga rekan saya Edo Krisma. Kita akan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Yang terakhir, nonton terus, ngobrol terus, dan Bola terus. Dadah.